Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Amin. Wa yassir li amri wa Amin. hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, Pak Ustaz Muhammad, Ketua DKM Masjid Istiqomah serta jajarannya, para bapak haji, para tokoh masyarakat, para pemerintahan, dan para jemaah sekalian yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya pada jemaah sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang sejuk ini Allah masih menganugerahkan pada kita nikmat Islam sehat wal afiat, sehingganya kita dapat menjalankan aktivitas dan kewajiban kita sebagaimana mestinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga pada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'il ibadillahi shalihin ila aqwala. Walau ra'afa, jikalau hidung seorang mengeluarkan darah qabla sholati, sebelum sholat, wadama, dan berlanjut terus menerus, fa in roja ing qata'ahu, jika ia berharap bahwa darah itu bisa berhenti, wal waktu muttasiun, sedangkan waktunya masih panjang, masih lama, intadarahu, maka hendaknya dia menunggu sampai darahnya berhenti. Jadi gini, jadi kalau ada orang mimisan mengalir terus mimisannya, itu kalau memang sebelum waktu sholat dia menduga, dia punya praduga bahwa kayaknya nanti sebelum sholat, waktu sholat kayaknya sudah berhenti, berarti biarkan saja dulu darahnya mengalir terus sampai habis gitu. Wa illa tahaqqaq, tapi jika misalnya dia tidak berharap atau tidak menduga bahwa darahnya itu berhenti sampai datangnya waktu sholat, kasala sini seperti orang yang geser misalnya. Jadi ini diibaratkan seperti orang yang punya penyakit geser, ngencing terus, berapa menit ngencing, berapa menit ngencing gitu ya. Khilafan, lain halnya dengan pendapat ulama lain, liman za'uma intidharuhu, lima bagi orang za'uma yang menduga intidharuhu, bahwa gesernya itu bisa berhenti. Wa in kharajal waktu, walaupun sampai waktu sholatnya habis. Kama tu'akharu li wasli sawil munajjis, sebagaimana orang yang mengakhirkan sholat karena ia sedang mencuci bajunya yang terkena najis. Jadi bagi orang yang misalnya mimisannya memang mengalir terus, dia nggak berhenti, bahkan sampai datangnya waktu sholat itu masih ngocor terus, ya sebaiknya disumpel, ya, disumpel dulu, sementara disumbat dulu. Gitu. Kalau memang tidak bisa diharapkan darahnya itu bisa berhenti pada waktu sholat yang berikutnya.
Jadi ini namanya dimaku. Darah yang keluar terus menerus itu kan bukan keinginan kita, ya. Itu yang alami terjadi pada diri kita, sehingganya meskipun sholat dalam keadaan ya hidungnya disumbat dan darahnya masih mengalir, masih menetes, itu sholatnya dimaku. Harusnya kan sholatnya batal, ya, bagi orang yang dalam sholat kemudian mengeluarkan darah, itu kan harusnya batal. Tapi kan ini kan terjadi di luar ya kewenangan kita ataupun kekuasaan kita, sehingganya hal seperti ini hukumnya sholatnya dimaafkan. Orang yang sholat sambil keluar darah mimisan. Itu juga dengan orang yang suka geser, ya, geser kencingnya, ya. Bentar kencing, bentar kencing, ya. Seperti halnya orang yang kalau perempuan itu, ya, darah istihadatnya keluar terus gitu, setiap menit. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan boleh dia berjamaah, boleh juga dia sholatnya munfarid, sendirian aja. Tapi kalau jamaah mungkin terlalu lama bacaan imamnya misalnya, nanti geser lagi, ngencing lagi. Ya sudah, mendingan sholatnya sendirian saja. Nah ini apa namanya, al-masyaqqah tajlibut taisir. Ini sesuatu yang berat untuk dihindari bagi orang yang geser. Untuk bisa berjamaah kayaknya berat, maka ya hukumnya dimaafkan dan ini ya al-masyaqqah termasuk sesuatu yang menyulitkan. Al-masyaqqah itu tajlibut taisir. Nah, orang yang dalam keadaan seperti ini maka diberikan kemudahan oleh Allah untuk memilih mau sholat berjamaah atau sendirian saja. Seandainya munfarid itu lebih baik untuk bisa mengontrol geserannya, ya, agar dia sholatnya selesai dan baru bisa ngencing gitu. Nah ini, berarti nanti bacaannya gimana bagi orang yang geser seperti ini? Maka yang dibaca niat sholat, kemudian gak usah baca doa iftitah, langsung Fatihah saja sudah cukup. Tidak usah ditambahkan dengan bacaan surat lain, dipercepat gerakannya, ya, seperti itu, darurat. Gitu. Jadi subhanallah azim wa bihamdihi subhanallah, enggak usah dibaca apa-apa. Itu kan sunnah hayat, ya. Sunnah, amalan sunnah yang apabila tidak dikerjakan tidak usah diganti dengan apa? Dengan sujud sahwi. Kecuali tahiyat awal memang harus, mau nggak mau bacaannya harus sampai selesai. At-tahiyatu bukan obat tidak selesai. Ya. Begitu juga orang yang misalnya mencuci bajunya yang terkena najis sampai akhirnya dia nggak ingat waktunya habis, ya. Wa in kharajal waktu. Mungkin dia nggak lihat jam, gitu. Saking asiknya membersihkan baju yang terkena najis sampai waktunya habis, waktu sholatnya gitu, batas waktunya. Padahal kita sholat itu ada batas waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Biasanya itu studi. Itu biasanya di jam itu, ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban. Sebenarnya sholat bagi orang yang beriman itu mawquta, telah ditetapkan waktu-waktunya. Biasanya ditulis itu di apa namanya itu? Ya, waktu, ya. Itu dalilnya itu. Wa in kharaja, walaupun waktu sholat habis, wa yufarriqu bi qadrati hadza ala izalatin nas. Hal ini tidak sama, ya, tidak sama antara orang yang waktunya habis karena memang tadi menunggu sampai darah mimisannya selesai, atau orang yang geser. Ini berbeda dengan orang yang waktu habis sholatnya itu habis hanya karena mencuci pakaian. Berbeda dengan orang yang keluar mimisan
mimisan atau geser, karena nahan itu sampai waktu sholatnya sampai habis. Kalau yang ini kesengajaan sih, kalau yang bisa diartikan orang yang mencuci baju karena terkena najis sampai kehabisan waktunya, bisa jadi ini kelalaian. Harusnya kan dia melihat jam dulu, ini sudah jam berapa. Jadi beda hukum ma'fu antara orang yang mimisan dan geser dengan orang yang mencuci baju karena terkena najis sampai waktunya habis. Min aslihi, ya, dari asalnya, falazimatu, maka wajib menghilangkannya. Bihilafihi, berbeda dengan orang yang mengeluarkan darah dari hidung, yaitu tadi fi mas'alatina, dalam masalah kita. Jadi beda ya antara orang yang dihukumi ma'fu, dimaafkan, yaitu antara orang yang meninggalkan sholat atau waktu sholatnya habis gara-gara mencuci baju yang kena najis, dengan orang yang dima'fu karena mimisan dan geser. Wa an qalilin tinin ay ma'fun, dan dima'fu debu yang atau lumpur yang sedikit, ya. Qalilun tinin, debu yang sedikit atau lumpur yang sedikit, mahalli marurin, di tempat orang yang berlalu lalang, mutayaqqinin, yang diyakini najasatuhu, terdapat najis pada, ya, lumpur tadi, walau muhalludin, meskipun najisnya ini najis muhallud. Lil masyaqqati, sebab beratnya, ya, untuk menghindari. Nah, ini bagaimana misalnya kita lagi lewat di jalan yang lalu lalang, ya, kemudian ada mobil misalnya, mobil lewat, kemudian debunya itu kemudian mengenai badan kita atau baju kita, dan debu itu ternyata adalah debu yang najis misalnya. Ini gimana hukumnya? Debu yang menempel di baju kita, ya, akibat percikan dari mobil tadi lewat, kemudian debunya, ya, sampai akhirnya mengenai badan kita, dan debunya itu adalah debu yang najis karena memang area najis. Misalnya gini, kalau kita jalan-jalan misalnya di daerah apa namanya itu, ya, daerah numpuk sampah itu, daerah apa namanya, Cipayung, ya. Nah, kita misalnya lagi jalan di area pegunungan sampah gitu, kemudian ada mobil lewat berdebu, ya, atau misalnya berlumpur daerahnya gitu. Itu misalnya debunya nempel ke baju kita, itu dihukumi najis atau enggak? Padahal itu area sampah gitu. Yang jelas-jelas ada kotorannya, ada najisnya. Hal seperti ini kan sulit untuk dihindari. Seandainya memang ada debu yang nempel di baju kita, maka ini dihukumi ma'fu. Ya, dihukumi ma'fu. Karena najisnya kan tidak jelas gempanya apa, karena itu hanya percikan debu aja yang nempel di baju kita. Nah, ini disebut lil masyaqqah, ya, karena berat untuk menghindari debu itu. Makanya kita ambil kaidah al masyaqqatu tajlibu taisir. Seandainya kita mendapatkan kesulitan, tidak bisa menghindari hal seperti itu, maka yang kita diberikan taisir, kemudahan. Malam tabaqo, ya, selagi bentuk najisnya, malam tabqa ainuha, selagi bentuk najisnya itu mutamayyizatan, tidak tampak. Debu itu kan yang nempel di baju kita kan tidak nampak najisnya apa, hanya debu saja gitu. Meskipun itu debu dari area yang memang najis, seperti di tempat sampah tadi.
Wa yahtalifu dzalik ay ma'fun yahtalifu dzalik, dan ampunan najis itu akan berbeda bil waktu dengan sebab waktu, wa mahallihi dan tempatnya, minas topi wal badan, yakni ya dari baju maupun dari badan. Jadi berbeda ya. Waktunya di mana, tempatnya di mana. Hukumnya di ma'fu najis ini karena waktunya memang ya, waktunya misalnya tidak terlalu lama, hanya lewat sebentar saja. Kemudian tempatnya tidak terlalu kotor banget. Tapi kalau memang waktunya lama, ya lama jalan terlalu lama di area pegunungan sampah, dan kemudian tempatnya memang mayoritas ada tempat sampah dan kotor, ya bisa jadi ini gak dimaku lagi, jadi najis baju atau debu yang menempel di baju kita, mungkin karena banyaknya debu yang melekat di baju kita, itu akan jadi hukumnya menjadi berubah menjadi najis. Tapi kalau hanya menempel sedikit dan kita pun gak terlalu lama di area situ, kemudian setelah itu kita pepet begini ya supaya hilang debunya, ya mungkin ini yang dimaksud dengan dimaafkan, artinya tidak najis. Wa idza ta'ayyana, dan apabila telah jelas ainun najasati, ya bentuk najisnya, fitoriqi, di jalan tersebut. Ya, kalau memang sudah daerahnya memang kotor banget, becek banget, dan kotorannya jelas banget kelihatan, nah kalau ini mah sudah dihukum najis. Kalau debu kan tadi tidak. Walau mawati akalbi, walaupun berupa jejak anjing, ya, kalau memang jejaknya anjing diinjak, itu najis kalau menurut pendapat Imam Syafi'i. Kalau menurut pendapat Imam Hanafi dan Maliki kan kemarin tidak najis, kecuali kalau kita bersentuhan dengan liurnya. Kalau enggak, nah ini perbedaan ulama ya, tentang hukum najis ya. Nah, bahkan Imam Hanafi Maliki mengatakan anjing itu suci gitu ya, karena mempunyai kelebihan dibandingkan binatang-binatang yang lain. Fala yuqfa anha, maka tidak dimaafkan ya najis tersebut. Najis dari bekas jejak anjing itu ya menurut penulis dalam kitab ini hukumnya najis karena mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Wa in ammatit tariqu 'alal aujah, walau wa in ammatat tariqu, walaupun jalan itu rata ya, meskipun jalannya rata ya, rata. Tapi kalau memang jalan rata tapi memang ada najisnya, ya tetap ada najis kalau memang jelas banget kelihatan. Alal aujah, menurut kaul yang lebih unggul ya, ini pendapat ulama yang lebih. Wa afta syekhuna, dan memberikan fatwa syekhuna guru kita, fi tariqin, tentang jalan la tibna biha, yang tidak ada lumpur atau debunya, bal biha, akan tetapi ya, tariqun ya, akan tetapi jalan itu qadarul adami, terdapat kotoran ya manusia. Kalau memang jalannya itu, debunya itu, lumpurnya itu terdapat kotoran manusia, misalnya mohon maaf ya, kotoran BAB misalnya ya. Wa rasulillah, dan kotoran anjing atau berapa anjing ya. Wal bahaim, dan binatang ya, berapa binatang. Faqad asobaha, maka misalnya ya jalan tersebut kemudian al-matau, terkena hujan ya. Meskipun jalan itu sudah terkena hujan, jalan yang tadi yang rata tadi, tapi terkena kotoran, baik itu kotoran manusia, kotoran beberapa binatang anjing maupun binatang-binatang yang lainnya ya. Nah, ini tetap saja kalau memang masih jelas bentuk najisnya, maka tidak dimaafkan.
Kecuali kalau memang jalannya sudah begitu bersih, itu pernah hujan deras sehingga najis bekas kotoran manusia, binatang dan sebagainya hilang gitu ya. Nah itu baru dihukumi bersih. Bil amri, dengan hukum ya, dengan hukum dimampu. Dengan catatan tadi kalau memang najisnya sudah tidak jelas nampak. Indah masyaqqatil ihtiraz, karena memang sulit untuk menghindari, kecuali kalau memang sulit untuk menghindarinya. Jalan yang kita lewati hanya jalan ini satu-satunya, sedangkan jalan ini misalnya lumpurnya campuran dengan kotoran binatang, kotoran manusia. Ya, tinggal kita hati-hatinya ketika lewat, ketika menepak kakinya jangan sampai kemudian ada yang pas kita kakinya perpindah biasanya kan mutlak gitu kan, jadi yang belakang itu nyempet ke sarung kita, nah itu jadi najis ya. Dan ini dihukumi mampu kalau memang ini memang sulit untuk dihindari, karena memang hanya jalan itu yang bisa kita lewati, dan jalannya adalah jalan yang bercampur dengan najis. Jadi hal seperti ini mungkin zaman dulu kali ya, zaman sekarang kayaknya ya sudah jalanan sudah enak lah ya. Makanya ini ya pengarang ini udah ratusan tahun ini masalah ini. Tapi saya kira masih relevan, tinggal bagaimana kita menempatkan hukumnya saja. Qaidatun muhimmatun, qaidah yang penting. Ini ada qaidah yang penting. Wa hiya anama asluhu at-thaharah, yaitu bahwasanya benda itu asalnya suci ya, misalnya ada benda yang asalnya suci. Wa ghalaba, dan terjadi ala dzoni, atas praduga ya, tanajasuhu, bahwa benda itu najis, li ghalabatin najasati ya, karena umumnya najis. Fi mithlihi fihi qaulani, maka dalam contoh permasalahan ini terdapat dua pendapat. Ma'rufani, yang terkenal di qaulil asli, yaitu dengan hukum asal, wa dhahiru, dan hukum dhahir ya, awil gharibu, atau hukum gharib. Arjahuma annahu dhahiru, maka yang dimenangkan dari keduanya ini adalah yang suci. Jadi gini, jadi kalau kita misalnya ya ada benda ini asalnya memang suci gitu ya, asalnya suci. Kemudian setelah ditinggalkan beberapa waktu, tiba-tiba ada benda yang menempel di benda tadi. Nah, contohnya misalnya ya katakanlah peci lah, peci ditinggal di tempat terbuka, ternyata kejatuhan sesuatu itunya nggak jelas, ini apa kotoran burung atau apa ini ya. Nah ini sih seperti kotoran burung, dugaannya dia seperti itu ya. Nah, maka dalam hal ini yang dimenangkan adalah keyakinannya. Kayaknya ini bukan kotoran burung nih, hanya apa gitu ya. Dia punya praduga bahwa itu bukan kotoran burung, maka yang dimenangkan adalah keyakinannya. Keyakinan bahwa kayaknya peci saya tetap suci nih, karena yang menempel itu kayaknya bukan benda najis gitu ya. Maka dalam hal ini kita ambil kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak, bahwa keyakinan yang ada dalam diri kita itu tidak bisa dikalahkan dengan adanya hal yang ragu-ragu. Ya, hal seperti ini kadang-kadang terjadi. Seperti kita yang kemarin sudah saya contohkan, kalau kita mau sholat isya, pas mau sholat isya demi isya nih, saya sudah kentut belum ya? Kentut belum, ya udah, belum kayaknya. Itu yang dimenangkan, berarti yang belum kentut. Mungkin padahal mungkin sudah kentut. Ya, nah itu. Maka yang dimenangkan adalah keyakinannya, hukum asal, yaitu bahwa saya belum kentut. Ya, itu yang menang. Amalan bil asli, karena ini mengamalkan bil asli dengan hukum asal, al-mutayakinu, yaitu dengan sistem keyakinan bahwa saya belum
belum batal. Dianau karena sesungguhnya hukum asal itu ya adbatu minal ghalib, yaitu terjaga, lebih terjaga minal ghalib dari hukum ghalib. Ghalib itu hukum umumnya yang masih umum, al-mukhtalifi yang berbeda-beda, bil ahwali dengan suatu keadaan, wal asmani dan karena zaman atau waktu. Jadi hukum itu bisa berubah dengan adanya keadaan ya dan zaman. Inilah hukum Islam. Hukum Islam itu sangat elastis ya, tidak kaku ya, sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaannya. Karena keadaannya memang mendesak ya, menjadi yang hukum asalnya tadinya tidak boleh atau haram maka menjadi boleh. Contoh, ada orang kelaparan di hutan, orang pendaki gunung atau orang yang sedang mencari buruan binatang di hutan, dia sudah bawa bekal yang cukup sebenarnya, tapi karena nggak dapat binatang buruannya atau belum sampai ke puncak gunung yang dia tuju, ternyata bekalnya habis. Nah, bingung nih mau makan apa. Yang dia temukan adalah misalnya hanya kucing hutan. Maka kucing hutan itu yang dimakan sekedar untuk ya menghentikan rasa laparnya yang bisa menimbulkan kematian secara mendadak gara-gara kelaparan. Nah, ini namanya masyaqqah, ya kesulitan dalam hal ini. Maka kucing yang kita makan, binatang yang kita makan di dalam hutan itu, meskipun binatang ini adalah kategorinya dalam binatang yang haram dimakan, maka jadi hukumnya boleh. Makanya dalam Al-Qur'annya famanit turro ghairobayin wala adin fala isma'alaih. Nah, ini karena dalam keadaan situasi urgensi darurat banget, maka makan aja yang dia temui, yang dia lihat di hutan itu, meskipun binatangnya adalah binatang yang tadinya haram untuk dimakan. Nah, tapi jangan berlebih-lebihan hanya sekedar untuk mengganjal rasa laparnya saja. Ini ya. Al-hukmu yaduru ya, al-aslu fil ibahah ya, hatta yadulul dalil ala tahrimnya. Jadi hukum asal ya, semua permasalahan itu hukum asalnya adalah mubah sampai akhirnya ditetapkan situasi dan kondisinya. Oh, kalau situasi dan kondisinya adalah memang menjadi halal ya, ya ini melihat situasi kondisinya. Jadi tidak, hukum Islam itu tidak saklek ya, tidak mutlak harus ini haram gitu. Tidak seperti itu. Ya, inilah hebatnya para ulama, akhirnya memberikan solusi jalan keluar yang tadinya sulit menjadi mudah. Ya, ad-dinu yusrun, agama itu memudahkan, bukan untuk mempersulit. Ya, inilah kadang-kadang terjadi permasalahan di masyarakat kita yang terkadang masih menggunakan hukum asal yang saklek ya, padahal masih ada alternatif lain yang bisa memberikan kemudahan bagi kita. Ya, kalau memang ada yang mudah, mengapa harus dipersulit? Gitu. Nah ini, ya, jadi yang penting landasannya jelas. Wadhalika kafiyabi omari, demikian juga pakaian yang digunakan untuk si pembuat khomer, wa'idin dan orang yang haid, wasibiyanin dan anak-anak ya, wa'awani dan wadah atau tempatnya, mutadayyana ini yang dimiliki oleh pemeluk non muslim, artinya orang kafir, bin najasati yang jelas najisnya. Seperti itu ya. Oh. Warukin yang libu nasru ala najasi. Warukin dan daun yang libu yang umumnya nasru jatuh ya ala najasi pada tempat najis. Walu'abi sobiyin dan air liur anak. Nanti ada contoh sini.
Wajuhin dan gula batu istuhiro yang terkenal amaluhu, yang mana gula batu itu terbuat bisahu mil khinziri dari lemak ya babi. Wajubnin samiyin dari keju sam. Ya, wajubni dan keju sam istuhiro yang terkenal amaluhu, di mana keju tersebut terbuat dari bi'in fahhatil khinzir, dari isi perut perut babi. Nah ini gimana ini seperti ini? Nah ini ada contohnya. Waqad ja'ahu sallallahu alaihi wasallam junbatu min indihim. Rasulullah pernah ketika sedang mampir lah ya, bersinggah di suatu tempat, di mana tempat itu adalah tempat penduduk orang-orang Syam ya. Rasulullah pernah disuguhi keju yang terbuat dari tadi ya, wajib disamin, yang terbuat keju yang terbuat dari isi perut babi. Fa'akala minha, kemudian Rasulullah memakan sebagian dari keju yang dihidangkan tadi. Walam yas'al, dan beliau tanpa bertanya andalika ya, tentang hal itu, tentang keju tadi. Rasulullah makan aja sebagian keju yang dihidangkan oleh orang-orang Syam. Dan Rasulullah menanya, ini terbuat dari apa nih kejunya? Tapi Rasulullah makan saja. Ya artinya dalam hal ini mungkin Rasulullah ditahjib, menghormati orang yang telah menyuguhkan, bukan menolak mentah-mentah gitu. Karena apa? Kalau seandainya Rasulullah sudah dihidangkan, kemudian Rasulullah menolak, ini secara adab ya, ini namanya orang yang tidak punya etika atau tata krama. Sudah dihidangkan, sudah dikasih kok diremehkan begitu saja. Nah, ini pembelajaran buat kita. Meskipun kita misalnya disuguhkan makanan yang sebenarnya kita nggak doyan, atau misalnya itu pantangan buat kita, itu jangan langsung kita mentah-mentah makan. Enggak, saya nggak mau makan, saya pantangan. Tapi untuk menghormati, boleh nanti cipit sekedarnya saja dengan niat Allah, mudah-mudahan ini tidak menjadi sesuatu yang madorot, merugikan bagi saya. Saya hanya ingin menghormati orang yang sudah menghormati saya. Ini sebenarnya kan jelas-jelas keju yang dihidangkan oleh Bani Syam tadi kan terbuat dari isi perut babi, tapi Rasulullah tidak mempermasalahkan. Karena ya sulit untuk menghindari, untuk menolaknya, karena sudah terlanjur dihidangkan gitu. Makanya Rasulullah makannya hanya sebagian kecil aja, nggak dihabiskan. Karena Rasulullah tahu ini sebenarnya haram gitu, ada campuran barang haramnya. Tapi ya gimana lagi ya. Nah, ini satu contoh ya, adab atau etika seorang tokoh besar supaya tidak membuat orang yang menghormatinya itu menjadi jadi malas gitu ya. Maka Rasulullah memperlakukannya seperti itu. Zakarahu Syekhuna, menyebutkan guru kita fi syarhil madhab, dalam kitab syarah madhab, wa yufa ya. Nah, ini ada contoh lagi sesuatu yang dihukumi ma'fu atau dimaafkan, al-mahal istijmarihi, yaitu tentang tempat bekas bersuci dari batu. Jadi ada orang misalnya pas lagi ngencing atau BAB, tapi tidak ada air untuk ketika diistinjanya, dia pakai batu misalnya. Ternyata bekas batu yang digunakan untuk mencuci kotoran itu ya setelah berlalu ternyata ya misalnya dipegang sama orang atau keinjak oleh orang, dan orang itu nggak tahu kalau misalnya batu ini bekas tadinya atau dulunya bekas untuk mencuci kotoran ya, seseorang. Nah, ini hukumnya dimaafkan. Orang yang menyenggol bekas benda yang tadinya benda ini terkena najis, misalnya seperti orang istinja dengan menggunakan batu.
Misalnya ini terjadi seperti itu, maka ini hukumnya dimakruh. Karena apa? Karena orang ini kan nggak tahu kalau batu ini tadinya 3 hari yang lalu atau seminggu yang lalu bekas ya meperin, bekas kencing atau bekas BAB misalnya. Ini hukumnya dimakruh. Wa'an nami midubabin, dan dari kotoran lalat atau dari kotoran bekas kotoran lalat. Wabulin atau bekas batu tadi bekas untuk memepet kencing ya. Warosi kufasin, dan kotoran kelelawar misalnya ya. Filmakan yang mengenai tempat sholat atau mengenai tempat sholatnya tadinya pernah percikan dari kotoran kelelawar misalnya, tapi karena memang dia nggak tahu dan itu sudah lama ya, sudah beberapa hari misalnya kejadiannya, maka seandainya dia sholat di samping kiri kanannya atau depannya ternyata itu ada berkas cecat-cecat kotoran kelelawar ataupun kotoran burung misalnya, maka ini hukum sholatnya tak dihukumi sah seandainya dia tidak mengetahui. Cukup? Baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan dari yang terjadi. Mau bertanya? Demikian, apabila benar apa yang saya sampaikan ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya ada kesalahan, kekhilafan, ini murni karena kekurangan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.